Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Seperti biasa di Ramal Esquero kali ini kan sudah memasuki atau dari kemarin ya udah masuki, tapi saya ini uploadnya telat karena kemarin kejar tayang dengan horror maniac yang kebetulan juga ini ya saat di akhir Oktober, jadi ada Halloween ya, jadi mengejar edisi spesial Halloween, jadi pengen upload yang horor-horor terlebih dahulu. Jadi Ramal Esquero kali ini agak terlambat. Biasanya sebelum bulan baru masuk itu sudah ada Ramal Esquero, dan kali ini agak terlambat, jadi mohon maaf. Dan untuk di episode kali ini ya, di part yang pertama, seperti biasa saya akan meramal 3 zodiak yang akan saya bacakan kira-kira seperti apa ramalan asmara di bulan November tahun 2020. Dan ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Dan apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, jangan lupa like, komen, dan share juga ya, supaya teman-teman kalian yang belum menyaksikan video ini, belum tahu ada channel ini, bisa bergabung dengan kita dan bisa menikmati video-video dari Aditya Esquero channel. Jadi di kesempatan hari ini part yang pertama ada 3 zodiak, yaitu zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini ya. Jadi 3 zodiak ini akan saya bacakan asmaranya seperti apa. Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan 1 deck kartu tarot, dan juga saya menyiapkan juga supaya teman-teman yang ingin diramal oleh saya secara langsung, secara private, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya melalui DM di @aditya_esquero. Untuk info lengkapnya atau juga sosial media saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan apabila kalian ingin request kira-kira artis atau figur yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, seperti biasa saya akan mengajaknya terlebih dahulu. Setiap zodiak akan diwakili oleh 1 lembar kartu. Saya akan mencoba menjawab. Saya akan mencoba untuk membacanya secara singkat, dan semoga apa yang terbaca dan apa yang keluar nanti itu bisa menjadi tolak ukur atau mungkin bisa menjadi patokan untuk kalian-kalian yang sedang menjalin hubungan atau sedang memperjuangkan hubungan. Oke, sudah selesai. Saya akan ambil kartu yang pertama. Kartu yang pertama adalah untuk Aries. Zodiak Aries bulan November tahun 2020. Ya, ini dia zodiak Aries. Kartu yang keluar ada sini. Oke, di kartu ini saya melihat kamu memiliki sebuah rencana yang saat ini sedang dirancang ya, sedang direncanakan juga. Namun di sini saya melihat ada beberapa masalah yang mungkin saat ini sedang mengganggu pikiran kamu, sehingga rencana ini sedikit agak terganggu ya. Tentunya rencana untuk bisa memperbaiki hubungan kamu sama si doi ya. Jadi mungkin kemarin ada sedikit masalah sehingga kamu ingin memperbaiki dan juga ingin ya membuat hubungan kalian bisa lebih baik lagi. Nah, di sini saya melihatnya bahwa Aries ini di bulan November cukup banyak maunya, bisa dibilang bahwa banyak maunya. Namun juga itu tadi ya, dia juga memperkirakan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi dia sudah memiliki rencana, sudah memiliki beberapa opsi yang bisa dia lakukan untuk bisa menyenangkan dan mengambil hati pasangannya ya. Jadi di bulan ini agak-agak ini ya, merasa perjuangannya itu lebih menggebu-gebu, entah itu apa. Namun sudah ada beberapa yang dipersiapkan untuk ini ya, untuk bisa menyenangkan, bisa mengambil hati pasangan kamu, atau mungkin saat ini kamu sedang memiliki seseorang yang sedang kamu incar
Nah, seseorang itu mungkin adalah orang yang saat ini kamu cintai, kamu sukai, namun kamu saat ini belum mendapatkannya. Nah, di bulan ini saya rasa rencana-rencana kamu yang sudah sempat tertunda itu bisa kamu eksekusi di bulan ini. Namun jangan lupa untuk tetap memperhitungkan apabila rencana kamu gagal, rencana kamu tidak sesuai rencana, ya tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu juga harus siap. Supaya apa? Supaya meskipun ini gagal, kamu bisa mengalihkan rencana kamu ke plan A, dari plan A ke plan B, atau mungkin ke plan C, ya. Jadi ada rencana-rencana yang kamu persiapkan, rencana cadangan, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi tetap berjuang di bulan November ini, yakin bahwa apa yang kamu perjuangkan di bulan ini untuk pasangan kamu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kartu yang kedua adalah untuk zodiak Taurus. Ya, jadi yang berzodiak Taurus disimak baik-baik. Oke, ini dia kartu yang keluar untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, di sini saya melihat hubungan kamu sama gebetan kamu cukup baik, dan di sini saya melihat bahwa baik kamu sama si doi itu sama-sama sedang merasakan kebahagiaan dan juga banyak senangnya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin karena di awal bulan ini ada sesuatu yang membuat kamu itu lebih terlihat perhatian, atau sebaliknya dia itu terlihat perhatian sehingga saling memberikan timbal balik dan juga memberikan respon positif di setiap perjalanan percintaan kalian. Tapi juga di sini saya melihat ada beberapa yang mungkin sedang curiga, ya. Salah satu dari kan merasa curiga, namun di sini saya lihat curiganya itu hanya curiga kecil, ya. Mungkin curiga contohnya mungkin ada WA atau mungkin chatting yang tidak segera dibalas, namun kamu merasa ini bukan hal-hal yang biasa, atau mungkin kamu sempat ada prasangka, wah ini lagi sibuk sama siapa, terus kamu merasa tidak diperhatikan. Nah, itu ada rasa-rasa seperti itu untuk saat ini. Mungkin tidak untuk masalah chat, ya, tapi bisa juga untuk masalah yang lain. Jadi ada sedikit keraguan dan juga kecurigaan yang mungkin saat ini membuat kamu berprasangka buruk sama pasangan kamu. Itu bisa saja terjadi. Namun di sini saya melihat sebenarnya hubungan kalian itu baik-baik aja dan cenderung harmonis, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan respon positif juga, kemudian juga lebih positive thinking, ya. Apabila kamu merasa ada sesuatu yang aneh, kamu bisa positive thinking terlebih dahulu. Jangan cuman asal menebak, asal menuduh, itu tidak boleh. Jangan sampai hubungan kamu yang saat ini sedang harmonis, sedang baik-baiknya, itu teracuni atau terganggu karena prasangka-prasangka buruk yang tidak harusnya ada, ya. Yang tidak seharusnya ada itu jangan kemudian kamu adakan, ya. Karena kalau sudah bagus, sudah harmonis seperti ini, ya kamu juga bisa menikmatinya, bisa menikmati dengan hati senang, kemudian juga perasaan yang bahagia dengan pasangan kamu, ya. Siapa sih yang pengen perasaan atau mungkin momen-momen yang sedang bagus-bagusnya ini terganggu karena prasangka-prasangka buruk yang mungkin sempat hinggap di hati, ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran tersebut. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, ada sesuatu yang mungkin bikin kamu was-was, kamu harus bisa bertanya dan juga mencari tahu dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan asal gerusak-gerusuh, kemudian juga cari jalan keluar yang terbaik apabila memang itu sebuah masalah, ya. Jadi di bulan ini untuk Taurus saya lihat cukup bagus, namun ada sesuatu yang menghinggapi hati sehingga mungkin bisa membuat hubungan kalian yang bagus ini menjadi agak kacau, ya. Jadi perhatikan langkah kamu, perhatikan juga perasaan kamu, ya, supaya jangan terlalu terbawa perasaan emosi cemburu sehingga merusak hubungan harmonis kalian. Kartu yang selanjutnya adalah untuk zodiak Gemini. Simak baik-baik, ya teman-teman yang berzodiak Gemini. Saya akan ambil
satu kartu untuk asmara Gemini. Ini dia kartu yang keluar untuk Gemini. Nah, di sini saya melihat untuk Gemini di bulan November ini hubungan kamu sedang agak memanas dan juga sedang ada problematika yang datang. Jadi kamu harus bisa meresponnya dengan baik, meresponnya dengan positif, jangan terlalu terbawa emosi. Ya, di sini saya melihat bahwa di bulan yang lalu itu ada beberapa masalah yang cukup menumpuk, ya, sehingga di bulan ini itu seperti bom waktu, ya, seperti bom waktu yang disimpan terus-menerus dan akan meledak di saat-saat tertentu, ya. Jadi mungkin di bulan ini bom waktu itu akan meledak. Jadi kamu apabila belum meledak, ya, kamu harus bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan doi kamu atau pasangan kamu supaya selamat dari ledakan ini. Ledakan dalam tanda kutip, ya, ledakannya adalah bisa jadi itu tadi masalah-masalah yang sudah menumpuk, sudah cukup lama dipendam, namun kalian itu tidak segera menyelesaikan, kemudian juga malah membuat hubungan kalian itu jadi berantakan, kemudian juga saling cekcok, kemudian saling tuduh sana sini, saling negative thinking, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kamu harus bisa mengambil jalan tengahnya, ya. Bersikaplah dewasa, ya. Apabila kamu memang saat ini masih dalam tanda kutip masih cinta monyet, ya, kalian juga harus mulai bisa belajar untuk berpikir dewasa. Jangan kemudian masa bodoh, kemudian juga langsung mengikuti ego. Ya udah, kalau kayak gini ya udah kamu gini-gini, ya. Jadi ya udah gitu yang harus dihindari. Kalau sudah bilang ya udah itu kesannya seperti menggampangkan, kemudian apabila menghindari itu sudah selesai, ya. Kalau ingin menyelesaikan sesuatu, ya masalah yang kemarin itu diselesaikan terlebih dahulu, supaya apa? Supaya masalah yang di depannya itu juga bisa teratasi. Jangan kemudian langsung melompat, ya. Itu hal yang mungkin saat ini pasangan-pasangan muda saat ini sering terjadi, ya, mengikuti egonya, ya. Masalah-masalah yang di belakang-belakang tadi itu tidak terselesaikan, kemudian malah langsung melompati dan kemudian ambil jalan pintas yang malah akan membuat hubungan kalian itu semakin kacau, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Apabila ada sesuatu, bicarakan dengan baik-baik, bicarakan dengan empat mata, ya, supaya apa? Supaya kalian bisa enak menyelesaikan dari hati ke hati. Jadi perasaan satu dan perasaan yang lainnya itu bisa segera terselesaikan, bisa bertemu, begitu, ya. Jadi perasaan kamu seperti apa bisa disampaikan, perasaan dia seperti apa bisa disampaikan. Nanti akan ketemu jalan keluarnya seperti apa. Kamu tetap harus dengan positive thinking, kemudian juga pikiran yang tenang, ya, kemudian dengan kepala yang dingin. Jangan sampai terlalu mengikuti ego, ya. Kalau mengikuti ego, saya jamin masalah kamu tidak akan selesai, ya. Yang selesai itu kamu cuma bilang ya udah dan terserah, ya, atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain. Supaya apa? Supaya kamu itu cuma tahu udah ini selesai. Nah, itu hanya akan menumpuk, tidak akan menyelesaikan, ya. Jadi cari jalan keluar yang bagus, cari jalan keluar yang menurutmu bisa menguntungkan semua pihak. Apabila ada yang tidak diuntungkan, ya harus ada sedikit yang bisa menguntungkan si A, ya. Apabila si A tadi, ya, tidak terlalu menguntungkan, kamu juga harus bisa memberikan sedikit keuntungan seperti itu. Bisa dicontohkan, ya, bisa dicontohkan seperti itu tadi. Jangan sampai ada sesuatu yang masih mengganjal. Selesaikan dengan baik-baik supaya ada kejelasan kira-kira mau seperti apa kedepannya, mau bagaimana, ya. Jadi harus selesaikan dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin. Tiga zodiak sudah saya bacakan di Ramal Esquero edisi bulan November tahun 2020. Untuk zodiak-zodiak lainnya tunggu saja. Jadi jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, bagaimana
Caranya cukup gampang. Kalian yang belum subscribe langsung subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero Channel, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Tunggu saja video selanjutnya dari Adit Esquero Channel. Di minggu ini akan saya kebut ya, part 1 ini sudah, tinggal nunggu part 2, part 3, part 4 ya. Jadi akan ada 4 part yang akan saya upload. Setiap part akan ada 3 zodiak. Jadi buat teman-teman yang belum dibacakan zodiaknya, kalian tunggu saja. Dan ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, bukan maksud untuk mendahului kuasa atau kehendak dari Tuhan, karena manusia itu hanya bisa berusaha dan juga berdoa supaya apa, supaya jalan hidupnya, kemudian juga cerita hidupnya itu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Meskipun banyak aral rintangan menghadang, namun kalian bisa untuk melewati dan juga menyelesaikan masalahnya. Akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.